Dan ini kan sebenarnya upaya pembohongan. Iya. Pembohongan dan pembodohan. Ya makanya saya minta sama netizen tadi, tolong dicek ya berita atau informasi mengenai ketidakhadiran Pak Jokowi di acara pelantikan tanggal 20 itu sumbernya dari mana? Tolong diruntut. Tolong dalam soal ini netizen kulik-kulik. Karena netizen kan katanya paling ahli kulik-kulik ya. Dari mana itu? Kalau media massa, berita media massa itu media massa mana? Narasumber siapa yang dia sebut? Jangan-jangan berita ini tanpa narasumber. Nah, kalau ada berita tanpa narasumber, itu berarti berita abal-abal, Bang. Karangan, karena kan berita itu kan ada elemen yang wajib dipenuhi. 5W 1H itu. Tapi kan begini, Mr. Q. Kalaupun orang mau berbohong, mau menipu, iya kan? Mau mengelabui. 5W 1H apa, Bang? Who, what, where, when, how. Kan gitu. Kan itu kan yang namanya jurnalisme. Berita itu kan produk jurnalisme. Jadi kalau tiba-tiba bisa menulis berita, ada judul, ada berita, nggak ada narasumber, ini masih bisa disebut sebagai berita bukan? Bukan. Ini adalah koran kuning atau ini adalah apa istilahnya itu? Hoax, surat kaleng ini. Makanya biasanya kan begini, ada orang-orang pinter mau berbohong, menipu. Itu pakai logika juga supaya tipuan-tipuannya itu mendekati kebenaran kan? Ini kan sama sekali nggak bisa, tidak mendekati kebenaran. Iya kan? Itu kita melihat bahwa kasihan juga ya. Pokoknya tapi gini, memang kita harus asumsikan bahwa menuju tanggal 20 ini intensitas serangan politik itu dan isu politik itu akan meningkat. Kenapa? Karena itu bagian dari apa yang saya sebut tadi. Cari celah tadi itu, Bang. Tuh, cari celah, ya buka-buka ruang gitu supaya ya diakomodasi oleh Pak Prabowo. Syukur-syukur ya kan. Mas Gibran nggak jadi dilantik gitu kan. Masuk ada penggantinya kan begitu, Bang. Sampai ke sana ini teori teori konspirasi atau perencanaan politiknya itu sampai ke sana. Sekarang dari mana ceritanya bahwa seorang Gibran itu tidak akan dilantik? Hasil pemilunya sudah jelas. Pendaftarannya dari awal sudah jelas. Partai politik yang mengusung sudah jelas. Semua keluhan-keluhan sudah diproses di Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan final mengenai sengketa pemilu. Ya kan? PT UN gagal. Belum ya? PTUN ini belum. Justru sekarang ini, Bang, yang dianggap menjadi celah baru itu adalah keputusan PTUN. Nah, soal keputusan PTUN yang meminta pencalonan Gibran itu dibatalkan, itu sendiri sebetulnya kalau kita baca gugatannya gitu ya, itu sebetulnya tidak mungkin diterima juga. Pertama, Bang ya, tidak punya legal standing. Yang mengajukan PDI Perjuangan sebagai partai. Yang punya legal standing itu kalau Pilpres adalah paslon. Langsung. Kalau legal standingnya aja udah nggak ketemu, nggak usah ngelihat isinya lagi, Bang. Nggak usah. Langsung dicoret. Anda ini tidak punya posisi, tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Benar. Harus paslon. Iya, harus paslon. Yang kedua, gugatan itu adalah hal-hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana semua sengketa itu final di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada ceritanya MK nanti dikoreksi oleh petun. Nggak mungkin tuh, Bang. Nggak mungkin. Kenapa bukan paslonnya Ganjar dengan Mahfud yang ngajukan? Nah, itu dia. Entah karena kemudian kesalahan strategi hukum, ya kan? Atau jangan-jangan dua orang yang disebut tadi tidak mau. Tidak mau, karena mereka sudah mengucapkan selamat. Mungkin, Bang, mungkin. Kan di pengadilan ditanya, Anda nuntut sekarang, tapi Anda sudah ucapkan selamat. Apa maksudnya ini? Jadi intinya bahwa kemudian ada manuver bahwa Gibran tuh tidak bisa dilantik karena dia dibatalkan pencalonan karena keputusan PTUN. Masih ada argumentasi-argumentasi lain yang bisa kita ajukan untuk mengcounter gugatan dari PDI Perjuangan tersebut. Gitu. Nah, di luar itu juga kemudian katanya Gibran tidak bisa dilantik gara-gara urusan
Fufufafa. Apa hubungan? Iya, ya katanya kalau Fufufafa itu Gibran berbohong, maka kemudian dia bisa dibatalkan proses pencalonannya. Ini kan semua ruang-ruang yang rasanya tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi, itu diungkit-ungkit, Pak. Gitu loh. Ya, kalaupun misalnya bahwa itu adalah Gibran, kan sekarang apakah yang disebut-sebut oleh Fufufafa itu merasa keberatan? Ya. Pada hari ini ya, terutama ya, apakah akan memperkarakan secara hukum misalnya? Kalau menurut saya sih justru arahnya ke sana. Didorong-dorong terus supaya yang disebut-sebut oleh Fufufafa itu, akun Fufufafa itu mempersoalkan secara hukum. Merasa kecewa secara pribadi, ya kan, mendidih darahnya, gitu, emosional, sehingga patah hubungan dengan Gibran. Iya. Jadi nyatanya sampai hari ini Mas Gibran itu tetap berkomunikasi kok dengan Pak Prabowo, kok hubungannya baik. Iya, mereka sering berdua. Diperhatikan kok, rambutnya agak panjang begitu dikomentarin, kan gitu kan. Itu rambutnya panjang kan begitu kan, potong rambutnya gitu. Bayangkan Bang, menurut saya kalau hal-hal yang kecil begitu diperhatikan kan artinya memang secara psikologi kan nyaman gitu ya. Jadi saya ini membandingkan aja tuh, kok rambutnya kemarin panjang, ini agak pendek gitu. Rupanya katanya kabarnya itu dikomentarin oleh Pak Prabowo. Iya, dikomen begitu kan artinya diperhatiin. Jangan seperti Ganjar. Kenapa? Waktu pidato Pak Jokowi ngomong rambut putih, langsung dia merasa dia yang rambut yang dimaksud. Iya. Tapi gini, Mr. Q, saya ini sudah berpikir sejak lama bahwa memang serangan ke Gibran ini kenapa sampai betul-betul luar biasa ya, meluas, ya kan, fokus dan meluas. Ini kan satu targetnya ingin menggagalkan Gibran. Iya. Kalau Gibran gagal, kan satu paket dengan Prabowo. Iya. Prabowo juga gagal dilantik. Iya. Nah, kemudian diskualifikasi. Iya. Nah, target mereka berhasil kalau itu. Artinya Anies lah yang menjadi. Bukan Ganjar ya, Pak? Bukan, Anies. Kenapa Anies? Yang nomor 2 kan. Biar nih 03 nih mendengar nih. Bahwa kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, nyerang-nyerang Prabowo Gibran, dan didiskualifikasi yang naik Anies. Bukan Ganjar. Iya, Bang. Itu kan upayanya. Iya. Tapi kan sangat sulit dan tidak mungkin. Secara hukum, konstitusi, terutama proses-proses politik yang sudah dilalui kan tidak mungkin. Iya. Kan begini juga, sebetulnya semua spekulasi, semua provokasi soal Gibran, soal Pak Jokowi itu terlalu fokus kepada dua orang ini sehingga seperti melupakan Pak Prabowo. Emangnya nih ya, misalnya ya, kalau Gibran dibatalkan nih, emangnya tidak akan terjadi gejolak politik? Emangnya pendukung Gibran, pendukungnya Pak Jokowi, termasuk bahkan pendukungnya Pak Prabowo, tidak akan bergejolak, tidak akan marah, tidak akan demo, ya kan Bang? Ini silent majority loh, 58% loh. Ketimbang yang merasa benar ini 16% ini sama 25%, ini lebih besar. Itu 16 sama 25 digabung itu masih kalah dengan 02 Bang yang 58. Emangnya 58% ini nggak bisa demo, nggak bisa turun ke jalan. Yang masih solid kan yang 58%, 24% ini Bang, silent majority ini disebut sebagai silent majority itu bukan nggak ada alasannya. Ini adalah orang-orang moderat yang kalau nggak terpaksa benar nggak ngomong mereka. Mereka cukup berpendapat dalam hati. Kalaupun mereka marah dalam hati. Gitu. Mereka bisa mengendalikan dirinya. Ini kalangan moderat, Bang. Pendukung 02 ini adalah kalangan moderat. Gitu. Nah, sehingga seolah-olah ketika yang di ujung kiri sama di ujung kanan ini bersuara dengan nyaring di media sosial, seolah-olah itulah kebenaran dan seolah-olah itu adalah suara dari mayoritas, padahal enggak. Padahal enggak, Bang. Sebenarnya kasihan. Iya. Nah, saya lanjutin dikit dulu, Bang ya. Kalau misalnya Mas Gibran batal, mohon maaf nih, emangnya ya politik Indonesia akan stabil? Emangnya nggak akan ada yang demo? Banyak yang demo, turun ke jalan. Nah, sekarang kita lihat kacamata Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo nggak mau, tidak menghendaki hal semacam itu. Beliau mau dilantik kok tanggal 20. Emangnya kalau diganti
calon wakil presiden yang baru, beliau nggak repot. Ya repot lah Bang. Ya gantinya Banyak lewat apa? Lewat banyak yang protes ya kan. Mungkin kalau mekanismenya barangkali ada gitu Bang ya. Misalnya 2 nama diserahkan kepada Itu kan harus MPR. Iya kan? Intinya begini Bang, akan terjadi kerumitan-kerumitan dan kompleksitas politik baru gitu loh. Dan belum tentu juga yang akan yang akan terpilih itu nanti akan lebih baik dibandingkan dengan Gibran. Lebih baik daripada Gibran. Nah itu kacamata itu yang sekarang ini di kalangan provokator ini itu nggak ada. Dan di forum ini kita jelaskan bahwa Anda kalau punya harapan untuk menyingkirkan Gibran, tolong pertimbangkan variabel Prabowo. Prabowo emang mau meninggalkan Gibran, ya? Emang Prabowo mau meninggalkan Pak Jokowi? Bang, mohon maaf nih Bang, pertemuan Prabowo dengan Bu Mega ini sampai hari ini belum terjadi. Karena apa? Karena ada permintaan untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi.